Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang saya ketemu untuk pertama kalinya 2 tahun yang lalu. Dan kembali ketemu setelah 2 tahun tersebut. Wow, lama sekali. Ini adalah salah satu artis terkemuka di tanah air kita, Ciccio Manassero. Thank you so much, Bung Binder. Welcome, Cio. Nah, aksen gue bener kan? Bener. Ciccio Manassero keturunan Italia bener ya? Bener. Nah, jadi Bung bilang, aku salah satu aktor terkemuka, but every day I watch your content. Thank you so every much. day, so Thank you so it's a much. pleasure for me Thank to you. be here. Thank you and thank you for coming karena saya sebelumnya sudah mengundang Cio beberapa kali tapi sibuk ya. Iya, Cio lagi sibuk acting. Syuting. Tapi saya senang sekali pada suatu hari di siang hari tiba-tiba ada WhatsApp. Siapa ini yang WhatsApp? Wah, ternyata Cio WhatsApp. Bung, apa kabar? Oh, baik. Boleh saya telepon? Wah, gua kan bingung. Ada apa ini? Kok tiba-tiba lagi minta mau siaran telepon? lagi, Bung? Lagi mau siaran itu hari. Oh, oke, nanti dulu. Ternyata waktu saya call, oh, kapan nih kira-kira kita podcast? Bener, itu gua sumpah seneng banget. Wah, akhirnya nih bisa nih. Karena teman-teman, Cio ini juga adalah pecinta timnas Indonesia. Oh, pasti. Sering nonton Liga Indonesia dari kecil. Sering banget. Ya kan? Bahkan pernah sekali saya lagi siaran pertandingan Persita, disorot kamera. Lah, ini gak salah si Cio nih di sebelah Pak Zaki nih. Ya kan waktu Persita lagi main lawan siapa tuh? Big match itu. Big match. Persija? Enggak. Lupa. Persija Lawan enggak siapa? tahu. Pokoknya big match lah, lawan Persebaya atau lawan siapa? Iya, mungkin. Ada you lagi nonton. Wah, ini kok bisa si Cio di sini baru? Gue cek. Oh, Cio ternyata sering nonton Persita. Iya. Jadi yang gue ingin tanyakan, ini pertanyaan pertama. Oke, Bung. Oke, Cio ini lahirnya di mana? Apakah di Italia? Oh, enggak. Atau di Indonesia? Aku tuh lahir di Surabaya. Oh, Surabaya, Jadi mama oke. tuh campuran. Oke. Kakekku dari mama tuh Chinese Surabaya. Oke. Nenekku tuh masih keraton Oke, Jogja. oke. Kalau papa memang he's full Italian. Oke, Orang oke. dari Cuneo, sejam dari Torino. Oke. Kurang lebih Oke. kotanya. Mhm. Tapi dari kecil ya aku lahir di Indonesia sih, Bung. Oke, Sekolah apa semua kerja di Indonesia. Oke. Malah kalau mau ditanya bahasa paling bagusnya apa ya Indonesia sama English. Italiannya agak-agak lupa dikit lah. Tapi sering dong ke Italia? Dulu waktu kecil sering. Belakangan Oke. 10-15 tahun terakhir baru kayak 2 tahun lalu pas Natal ke Italia. Oh. Karena papa juga tinggalnya nggak di Italia sebelumnya. Oh, oke. Papa kerja di Afrika dia. Oke, jadi sebagai seseorang yang keturunan Italia pasti ikutin juga dong timnas Italia. Nah, ini Tapi lu udah bukan pakai jersey. bajunya. Oke, lu sejak usia berapa nonton bola? Lahir 95. Dari kecil banget tuh, dari 4-5 tahun tuh zaman Inter ada Ronaldo. Oh iya. Papa tuh dari umur 6 tahun dia suka Inter kira-kira zaman Helenio Herrera pas Oke. Grande Inter. Udah lama banget ya. Udah dari kecil banget. Iya, Jadi iya. dari kecil aku belum bisa ngomong sama papa, pokoknya yang udah di brainwash Inter ale Juventus. Jadi belum bisa ngomong. Jadi dari kecil banget Oke, udah oke. nonton Inter sama ya timnas Italia juga. My earliest memory itu dicurangin wasit 2002 Korea. Oh, itu yang Itu. sampai injury time ada Bener. gol itu. Ya kan yang Totti malah kartu merah. kartu kuning kedua terus kartu merah. Oke. Itu that's Itu my gila earliest loh memory itu. nonton Italia. Itu Piala Dunia 2002 gak ada yang nyangka loh. Korea bisa kalahin Italia terus kalahin Spanyol adu penalti. Ya, wasit. I have a lot of Korean friends di sekolah dulu, Iya. dan kita selalu berantem soal ini. Soal 2002 ini ya. Iya. Dan sampai hari ini orang masih ngomongin loh pertandingan itu loh. Wasitnya kan udah ditangkap polisi, Bung. Oh, udah ditangkap itu. Dia Itu tuh dari Ekuador ya? Kalau nggak Colombia. salah. Oh, Kolombia. Oke, Pokoknya oke. South America di mana dia Oke, bawa drugs masuk ke Amerika. Yang Benar, benar. Bung. Ditangkap Brian Moreno namanya. Gue lo kira. Wah, kacau juga dong di artinya. Bener, kacau banget memang. Di penjara Dan sekarang. Banyak sekali teman-teman gue pada saat itu kalah taruhan. Bener, Bung. Karena mereka hajar dorong di Italia. Menurut mereka gak mungkin nih Korea bisa menang. Ini dulu waktu aku kecil kan aku punya cilik sama Papa Tibop. Oke. Papa Tibop itu dia gila bola banget ya. Oke. Ya, rest in peace ya. Almarhum Om Bob juga salah satu orang yang taruhan gede banget Italia menang Oke, sama Korea. oke. Oh. Dan kalah. Oh. Banyak banget itu yang kena, Bung. Banyak banget yang kena. Karena rata-rata teman-teman gue tuh taruhan waktu World Cup aja. Iya, benar-benar. Pokoknya kalau World Cup, wah ini gak taruhan Nonton. gak seru nih. Iya. Pasti nonton sambil taruhan sama teman-teman. Dan banyak juga penonton World Cup itu yang sebetulnya gak nonton pertandingan liga. Iya, enggak. Tapi pada saat World Cup, mereka pasti nonton World Cup itu. Makanya imagine kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Ini. Itu. Cuman gue kadang-kadang mau ingat ke masa lalu ini sakit hati juga. Karena kita
sudah ya istilahnya nih satu kaki kita nih Iya. sudah ada nih. Kalau nggak di Amerika, kalau Iya. nggak di Meksiko, kalau nggak di Kanada. Ternyata nggak jadi itu, bro. How was your experience selama timnas Indonesia kita ini berjuang untuk bisa sebelumnya lolos ke Piala Dunia tahun 2026? Apakah lu pernah membayangkan Oh, sama sekali enggak. bahwa, Sama sekali enggak. bahwa timnas kita akan punya peluang maybe like ya mungkin 10% untuk lolos ke Piala Dunia? Sama sekali enggak, Bung. Ke Piala Asia aja kita sebelumnya susah kan. Nah, itu. Pas Sintayong datang awal, Iya. ini kembali ya yang orang nggak ngerti. Menurutku pelatih bola tuh bukan Harry Potter, bukan magician. Butuh waktu, butuh proses. Iya. Ingat banget aku awal-awal Sintayong datang juga Indonesia kualifikasi World Cup 2022 kan kita kalah sama Vietnam besar kan. Betul. Sama one other Malaysia. ya Malaysia sama Malaysia United juga. Emirates Iya, Arab betul, atau apa betul, kita betul. kalah. Thailand. Pelan-pelan Thailand kalah, Iya, betul. proses pelan-pelan gitu loh. Ditambah lagi banyak pemain-pemain naturalisasi ya. Iya. Tom Hai datang, Martin Pass, Jay Itzes gitu-gitu. betul. Pelan-pelan tapi memang butuh proses gitu. Iya, betul. Yang bikin sakit hati adalah proses sama Sintayong kita udah bagus banget, di tengah jalan digantilah Iya. sama Patrick Kluivert. Betul. Itu sangat disayangkan. Walaupun mungkin sebenarnya nggak ada jaminan 100% juga ya kalau sama Sintayong Iya. kita masuk Piala Betul, Dunia. betul. But at least kita tetap stick to our plan. Iya, Jadi kalau gagal, we know we did our best. Iya, Diganti di tengah jalan, menurutku itu Resiko. beresiko sekali. Iya, betul. Jelek banget. Iya, jelek banget permainannya langsung beda total loh. Bung, terus inget gak sih ini tanpa nyebut siapa namanya? Komposisi kepelatihan terbaik. Come on. Nggak Itu- ada yang terbaik. Yang ini terbaik yang- itu yang paling cocok, Bung. Betul. Ini yang lu ngomong baru saja di konten gua kemarin. Iya. Gua I tuh remember, nonton, ya kan, baru saja. Nonton. Karena kalau sekarang gua melihat tim kepelatihan yang sekarang sebetulnya bukan yang terbaik tapi yang udah paling benar. Bener, Bung. Sama seperti ketika Sintayong, itu udah yang Bener paling banget, benar itu bener banget. komposisi tim kepelatihannya. It's how you work together as a team. Bisa jadi nahkoda Betul. tim staff-staffnya Iya, dan betul. juga nyambung sama pemainnya. Dan yang paling penting apa? Ada staf lokal. Iya. Banyak. Analisnya aja ada Dari dari Persija. Persija kan. Iya, betul. Terus Nova Arianto yang Nova udah Arianto. national team setup lama Iya. tapi bawa. Iya, betul. Penting banget, Bung. Penting banget. Nah, Sintayong yang I don't know you know or no, tapi gue sudah beberapa kali mengatakan dulu itu waktu timnas kita mau main di event, walaupun dia ada Nova, dia sering ngomong ke Nova. Ya ini ada yang cerita ke gue, Oke, jadi oke. bukan karangan gue. Coba cari pelatih lain Oh, ya? Indonesia untuk ikut magang, Oh, wow. magang internship, ikut belajar. Kari Sulianto sempat ikut. Iya. Ada kalau nggak salah Tommy Haryanto sempat ikut ke senior ya, Iya, kalau iya. nggak salah ya. Nah, ayo belajar juga. Artinya apa? Bagi ilmu. Sintayong juga mau pelatih-pelatih lokal kita tuh belajar. Mm-mm. Gimana ketika event besar? John Herdman dari awal sudah bilang enggak. Saya mau pakai lebih banyak staf lokal. Iya. Dan apa yang dia Iya. ngomong itu ternyata bukan lip service. Bukan. Dia buktikan. Bahkan yang gue dapat informasi, ya tapi ini ya mudah-mudahan PSSI jangan marah, ini gue dapat informasinya, dia akan tambah lagi nanti, Oh, oke. lokal lagi. Tapi nanti dong, ini kan baru. Iya, baru banget. jalan ini. Ini sebenarnya ya, Bung, kita pengen Iya. FIFA Series-nya menang, tapi Iya. ini baru pertama kali datang Betul, segala betul. macam. Yang Iya. penting kita ngelihat progres lah pelan-pelan. Iya, Dia kan betul. banyak Yes. panggil pemain-pemain muda Iya, juga. betul. Give him time lah. Targetnya kan bukan buat menang FIFA Series, Iya. tapi long term. Bung. Betul, long term. Dan yang gue suka juga dari John Herdman, selain dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan pakai banyak staff lokal, tapi dia juga akan stay di sini. Bener. Iya. Sering kok datang ke stadion pas Nah, Persita main dia datang Persita ke dia stadion. datang, Persija datang. Persib pernah ya, kayaknya sekali dia datang. Iya, Pernah beberapa match dia datang sekali. terus kok. Dia kalau nggak salah duduk sama Klok pada saat Iya, itu. iya, dia datang terus kok. Iya, jadi memang kita perlu pelatih untuk timnas kita seperti itu, tapi di satu sisi kita juga jangan over expect. Ya bener. Kadang-kadang kan ya netizen kita, makanya itu gue sering kasih edukasi. Instan mintanya. Iya, mintanya instan. Kita sabar saja, karena dengan Sintayong butuh sampai 4 atau sampai 4,5 Bener. tahun. Tapi itu yang tadi lu ngomong, dia sebenarnya udah mulai dapat nih feel-nya nih. Pemain-pemain baru masuk, dia udah mulai dapat, ternyata di-cut di sana. Bener. Patrick Kluivert datang, ya mana bisa juga dia lakukan Iya, perbedaan. nggak ada waktu juga, Bung. Nggak ada Terlalu waktu cepat. juga bagi dia. Walaupun ya, ini istilahnya ya, sampel. Orang kan nanya, ya kenapa Patrick Kluivert-nya nerima? Lah, orang nggak ada kerja. Gue juga kalau nggak ada kerja, gue dikasih. Ya, gue Gajinya pasti terima besar. juga, gajinya bagus. Ya kan cuma Nothing satu. tulus ya, Bung. Betul, cuma satu hal yang Patrick itu lupa, bahwa dia perlu staf lokal. Bener. Dia pakai kalau nggak salah satu saja asisten pelatih fisik yang sekarang juga menjadi
pelatih fisik di timnas Indonesia Sofi Imam, bro. Betul. Dia Sisanya pakai- Belanda semua. Belanda semua apa? Udah itu gak di sini. Iya. Kecuali si Gerald Vandenberg yang katanya Pak Zaki. Kan Pak Iya. Zaki manajer Iya. timnas U23. Dia kan datang juga podcast ke sini. Dia bilang, "Oh, kalau Gerald tuh lebih lama di sini, Di Bung." sini. Masa? Gue bilang, "Iya." Bahkan waktu dia ke Arab Saudi itu, yang lain ini Belanda-Belanda pada ke Eropa, dia balik Oh, ke Jakarta. Pak Zaki cerita, gue bilang, "Bener, Pak?" "Iya." Dia bilang, "Bung, orang saya ketemu dia." Pak Zaki bilang, dan menurut dia Gerald itu memang melakukan PR dia, tapi dia juga kan baru bener. melatih U23. Dan dia harus ngikutin pelatih kepala senior Nah, juga kan. Dan mereka tidak punya gambaran tentang apa yang sedang terjadi di Asia, apalagi ASEAN. That's bad. Jadi itu kan susah. Seperti yang lu tadi ngomong, jangan harapkan ini Harry Potter, magician. Tapi kadang-kadang orang kan ekspektasinya yang begitu tinggi, yang juga gue coba jaga dari channel ini. Tapi kalau menurut Cio, dengan sekarang materi pemain yang kita punya, kita kan belum ngomong ke World Cup. Belum. Ya. Tapi let's say di pertandingan FIFA Match Series ini melawan Saint Kitts and Nevis, sebetulnya ekspektasi kita harus seperti apa? Tadi lu juga ngomong ekspektasi jangan terlalu tinggi. Apa yang Cio expect sebagai pecinta timnas dari pertandingan timnas yang nanti pada tanggal 27 Maret? Sebenarnya aku nganggap FIFA Series ini friendly match. Oke. Friendly match, you can win, you can lose. Yang penting you try the players, you try the system, segala macam. Cuma memang kalau untuk lawan negara yang populasi negaranya aja Yeah. bisa muat semua di GBK, seharusnya kita menang lah ya, Bung. Oke. Saint Kitts and Nevis, Yeah. populasinya 45.000 orang Oke, aja. Itu oke, kayak oke. kotaku di Itali, kaki gunung segitu negaranya begitu mungkin. ya? Oke, Kotanya oke. Papa, less 40 ribuan. Oke. Ya nanti kalau misalnya kita maju ke final lawan Bulgaria, ya it's a good learning experience buat kita. Betul, Lebih betul. baik setiap kali kita main friendly match lawan negara-negara yang memang punya kualitas. Di atas yang kita lah, kalau bener, bisa, jangan iya. yang nanti lawan misalnya lawan with all due respect ya tiba-tiba lawan Chinese Taipei gitu, Nah. terus kita menang terus kita bangga gitu. Nah, itu, ini bener nggak banget. dapat apa-apa juga ketika main lawan Jepang atau mainnya nggak biasa akhirnya. Iya betul, Itu. karena gue masih ingat waktu friendly match lawan Chinese Taipei, udah rame tuh, kita akan ke Piala Dunia loh. Enggak. Gue bingung, dan in social media FYP-nya banyak banget pakai jedak-jeduk, lu tau gak sekarang yang Oh iya, Bung. musik-musik? Oh, di TikTok gitu ya? Iya, gue bingung banget loh. Gue ngomong terus di sini, jangan happy dulu nih. Ini lawannya Chinese Taipei, jangan kan 6-0. Kita menang 16-0 pun gak ada jaminan kita akan ke World Cup. Dan satu hal lagi yang gue harapin, kalau bisa kadang-kadang timnas kita main di abroad. Main abroad, bener. Main abroad. Biar mentalitasnya kuat. Ya mungkin nggak perlu ke Italia atau ke Argentina. Istilahnya pergi ke negara-negara Eropa seperti Iya, let's mana say ya? Serbia mungkin. Iya, atau Serbia atau Kroasia. Kroasia juga kuat kan. Kuat. Ketemu lawan mau kita dibantai mau di apa kayak, Nggak tapi apa-apa. experience kita kan bagus. Tapi sebelum kita membahas lanjutan tentang timnas, gue baru keinget karena tadi gue ngomong Italia. Kenapa timnas Italia gak lolos ke Piala Dunia? Wah itu embarrassing banget. Dua Piala Dunia sebelumnya kan, 2018 gak lolos, Iya. 2022 gak lolos. Apa yang sedang Sekarang terjadi belum di tentu Italia? lolos juga. Jadi ini disaster banget karena sebelum 2018 cuma ada dua negara yang nggak masuk Piala Dunia, Italia dan Brazil. Yang selalu masuk. Selalu masuk Italia dan Brazil. In history. Oke. Italia gagal, Oke. Euronya menang habis itu. Iya, yang Mancini Iya Mancini. Betul, Habis betul. itu kayak as the European champion harusnya lolos. masuk Piala Betul, Dunia dong, betul. favorit Piala Dunia Iya, juga harusnya. betul. Nggak lolos lagi, Bung. Iya, Dan betul. yang paling malu adalah anak yang lahir di atas 2014, berarti 12 tahun ya sekarang, iya. belum pernah nonton Italia main Piala Dunia. It's unbelievable. Oh, Karena di iya. Italia kita, it's like a religion for us. Iya, benar. Aku ke bar itu coffee shop ya, Iya. di kota Papa gitu, ketemu orang nggak kenal, sejam tuh ngomonginnya bola. Bola aja. Bola, nothing else. Bola, Gila. bola, nggak kenal. Terus, It's religion. you di pernah Italia. rasakan nonton di Italia World Cup, pertandingan World Italia? Cup nggak pernah. Nggak pernah, Timnas kan? nggak pernah. Inter aja waktu kecil. Kemarin 2 tahun lalu Natal sempat mau nonton Torino. Karena kan kita deket Torino kan. Oh iya, oke. Tapi waktu itu Hmm. deket Natal, terus Papa udah berumur kan capek. Akhirnya Iya, we decided iya. to stay di Mondovì kotanya. Oke, apa yang sedang terjadi di Italia? Banyak yang ngomong ke gue, yang cerita ke gue yang fans Italia lainnya, bahwa Italia ini terlambat regenerasi. Nah, gue gak ngerti, bener gak sih? Bener. Jadi Italia itu menurutku pemain-pemain muda tidak dikasih kesempatan untuk main di klub besar. Bahkan di Serie A. Oke. Terlalu banyak foreigners. Contohnya ya, Oke. Bung tahu nggak salah satu midfielder paling bagus generasi tim nasional Italia superstar tapi nggak pernah main di Serie A sama sekali. Tahu nggak siapa? Kapan? Sekarang? Sekarang udah tua lah, udah nggak timnas. Tapi European Champion atau apa? Pemain selevel ini tidak pernah main di Serie A 1 menit pun. Enggak Marco tahu. Verratti. Verratti nggak pernah main 1 menit pun Serie A.
Oh, dia Karena mainnya di nggak luar. dikasih PSG ya? kesempatan. PSG. Sebelum PSG main Serie B di Pescara. Harus ada tim di luar Italia yang kasih kesempatan main, baru dia bisa main tim nasional. That's crazy. Wah, separah gitu ya. Napoli, berapa match terakhir lawan Chelsea ada orang ngegolin hebat banget. Vergara, Antonio Vergara atau siapa. Oke. Itu dianggapnya youngster di Italia, baru kasih kesempatan. He's 22, 23. Itu dianggap youngster. Jadi lebih bagusan Rizky Ridho dong, yang di usia berapa udah masuk timnas? Makanya, usia Bung. 19 atau berapa? Makanya, tuh? Bung. Italia tuh Marcelino, usia Iya. 17 udah main untuk timnas. Kalau nggak salah Zaniolo juga waktu dari Inter ke Roma, sebelum main di Serie A dikasih debut dulu di tim nasional sama Mancini, baru main Serie A. Oh, Zaniolo bagus. Nggak tahu itu ya kan. kenapa tim-tim Italia itu nggak ngasih kesempatan pemain-pemain Italia muda untuk main starter di timnya gitu. Oke. Lebih baik milih pemain dari Afrika atau dari Amerika Selatan. Apa karena kualitas? Nggak juga. Kalau dikasih kesempatan mainnya bagus kok. Lihat sekarang di Inter Pio Esposito. Pio bagus banget ngegolin terus. Betul. Tim nasional juga dia mulai Lagi bagus ngegolin. ya, iya betul. Tapi harus sukses di Spezia dulu di Serie B baru dikasih kesempatan main. Di Marco, Bung. Di loan ke sini situ. Padahal dia bagus. loh, di Bagus. Inter. Calafiori dari Roma jelek banget sampai dibuang ke Basel. Main di Basel datang ke Bologna dipindahin dari back kiri ke Iya, back tengah. iya. Baru bagus diambil Arsenal. Arsenal Itu udah lagi umur bagus loh 22 23. Harusnya kalau negara normal kayak Prancis atau Jerman anak-anak muda semua dikasih main. Itu benar. Spanyol apalagi lah, Inggris. Yamal umur berapa, Kubarsi, Inggris sama. iya. Italia nggak ngasih kesempatan pemain muda. For me that's a problem. Oh. Kalau mau dibilang talentnya nggak ada, ya gimana talentnya mau ada kalau misalnya nggak dikasih main? Nah, ini bagus sekali poin you, karena juga perdebatan yang terjadi di sini adalah soal beberapa pemain timnas kita yang bermain abroad tapi kan Bener. mendapatkan menit bermain. Bener. Artinya benar, ini apa yang juga gue katakan. Daripada awalnya gue pikir biarin aja kalau mereka gak mendapatkan menit bermain di sana, yang penting bisa berlatih. Tapi beberapa kali gue melihat mereka main di sini untuk timnas kok kurang nih, seperti Nathan sebelumnya. Iya. Jadi ternyata menit bermain itu penting ya. Marcelino. Sama juga begitu kan? Oke, terus sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Federasi Italia untuk bisa melakukan regenerasi ini? Federasi Italia do nothing. Enggak, maksudnya ngomong ke klub mungkin kasih chance. Italia tuh punya Coverciano yang pusat kepelatihan Betul. pelatih apa segala macam buat Betul, ngambil license. betul. Italy has the best coaches in the world. Italy, Germany, Spain. Oke. Kita lihat Liga Inggris juga yang menang Iya, orang-orang iya. Italia, Conte, Ranieri, Spanyol. Mancini, Spanyol. Betul. Tapi nggak tahu kenapa pemain-pemain muda di Italia nggak main. Paling sedih ngeliat Como. Como menurutku tim main paling bagus di Italia ya. Sekarang ini ya. Dia nomor 5, nomor 4. Iya, very good. Pemain-pemain mudanya banyak banget, ada Iya, Nico iya. Paz, Baturina, Betul. sampai Ramon backnya. Betul. Mana orang Italinya, Bung? Nggak Not ada, even mereka one. nggak ada ya? Not even one. Waduh. Salah satu Italia terakhir yang main di Como yang aku ingat sekarang main di Persib, Barba. Oh iya, Barba gila loh, keren loh. Iya, di Serie A banyak main di Benevento, klub-klub kecil tapi tetap level Serie A ya, Serie A, Serie B. Oke, back-back dari Italia ini kok bisa beda dengan back-back dari negara lain? Apa sih yang membuat mereka Nah, itu nggak berbeda? tahu. School of defending-nya kayaknya emang bagus banget ya. Kita nggak pernah kekurangan back memang. And goalkeeper sebenarnya. Iya, goalkeeper. Sekarang aja goalkeeper Donnarumma. ada Donnarumma, Vicario lagi turun. Tapi menurutku di luar Donnarumma, Vicario ada Carnesecchi bagus. Di Gregorio-nya Juve kan jelek banget nih Iya, sekarang, jelek Bung. banget, betul. Tapi di Monza dia goalkeeper of the year loh, Serie A bagus. Gila, Kayak Onana, di Inter bagus, kayak MU. Iya, MU turun. Emil Audero juga. Audero di Italia juga jadi top bagus, dia kan. di Cremonese bagus. Ya timnya aja ya papan bawah. Tapi Iya. ya, I don't know ya. Kayak back tuh kita nggak pernah kekurangan sih, Bung. Dulu Chiellini, Bonucci, Silvio Barzagli, Ferrara, Baresi. Iniesta, Cannavaro, Iya, gila. Maldini, Ngeri loh bener-bener. Materazzi. sekarang back tengah masih bagus sih, ada Bastoni, Oke. ada Calafiori. Iya betul, masih kuat. Striker yang kita nggak punya. Oke, ini mau playoff lawan Irlandia Utara. Ini one match ya? Jadi dua, harus menang yang match ini, terus lawan pemenangnya Itu betul. Wales sama Bosnia ya kalau nggak Bosnia. salah. Oke, dan main away loh yang itu. ya ini. Ini main di Italia, Oh, tapi one match. one match. Harusnya menang ini. Habis itu final mainnya away. Kalau kita menang lawan pemenangnya itu Wales atau Bosnia. Kalau Wales pasti main di Cardiff. Oh, main di Kalau Cardiff, misalkan. ya betul. Kalau misalnya main di- Bosnia, I don't know. Oh, oke. I don't know. Mungkin main away juga. Main away juga. Tapi kalau Italia nggak masuk Piala Dunia lagi kali ini sih, Sepi lah. Iya kan, kalau di Italia kan lengkap jadi. nggak tahu lah, Bung. Semua negara, karena kan sekarang slot untuk World Cup kan bertambah. Iya, makanya itu. Nggak seperti sebelumnya. That's why timnas kita punya peluang Bener. untuk masuk karena slot dari Asia itu bertambah. Bertambah ya. Oke, tapi berbicara tentang Italia, ada J. Itzes, bos, di sana. Itzes, Audero, Cremonese. Iya, Audero. Tapi Itzes ini yang luar biasa. Memang. Dia dari Venezia di Serie B, dia naik ke Serie A,
timnya degradasi tapi dia dikontrak Sassuolo dan Sassuolo lagi bagus. Dan di Venezia juga dia kapten kalau nggak salah. Iya, di Dia Sassuolo kapten. sekarang kapten dia. Enggak ya, kan bukan Sassuolo dia. masih ada Berardi, Oh, masih ada, legend iya, Itali, oke. lama terus ada Matic, Iya, segala macam, ada betul. pemain-pemain senior. Tapi memang dia center back sama satu lagi pemain bosnya, Muhamerovic. Iya, itu sama dia. menurutku dua center defensive pairing yang bagus di Serie A. Sekarang ini. Bagus sekali. Ya Sassuolo bawah tengah lah ya. Iya, masih di tengah Tapi bagus sih, Bung. Apakah karena dia bermain di Italia jadi semakin baik ini Jadses? Belajar defending ya, Bung. Belajar defending. I think so. Honestly ya. Karena dia sebagai defender itu kalau menurut gua paling bersih dia. Clean banget, tenang banget. Bener ya? Aku inget banget salah satu match pertama Itzas main di GBK, I watch on TV. Ada Vietnam Lawan mungkin. Vietnam. Long ball. Ini kiper, ding, dinaikin ke atas. Iya, Kayak- gila, benar-benar. Itu gila sih. Pertama kali debut di timnas di GBK bisa kayak gitu, menurutku tenang banget sih. Dan sebelumnya kita belum melihat pemain kita dalam beberapa tahun terakhir lawan Vietnam berani lakukan bener banget, Bung. Bener banget. Dan itu change the mentality of the whole team. Yes. Langsung mentalitas para pemain kita lainnya, wih, gila kita punya pemain sekaliber ini. Artinya kalau di ASEAN sebetulnya kita aman. Aman. Nah, kalau mau ngomong mentalitas, boleh kembali ke John Hurtman nggak? Oke. John Hurtman itu bukan pelatih sembarangan loh, Bung. Karena kita sudah janjian mau ngomongin Hurtman, I did some research. Oke. Ternyata Hurtman itu pelatih pertama di sejarah yang bikin satu negara masuk Piala Dunia timnas putri dan timnas putranya. Dia masuk Piala Dunia sama putri Kanada, 2 Olympic bronze loh sama Kanada 2012, 2016 yang putri. Terus timnas putranya juga dibawa ke Piala Kanada, Dunia. setelah Pertama berapa kali tahun? 36 tahun. Iya, 3. Gila. Masuk Piala Dunia yang putra, dan kalau kita ngomong Kanada sekarang 2 pemain paling hebatnya Alphonso Davies Bayern, Iya. Jonathan David Juve. Betul. Yang ngasih debutnya ternyata Hurtman juga. Oh, Hurtman juga. Jadi pelan-pelan, dan what I like dari Hurtman, ada satu kontennya dia itu namanya TED Talks. Itu Oke. biasanya orang-orang politisi atau apa ngomong. Satu poin yang menurutku bagus banget dia bilang adalah you have to be good in life. Oke. When the camera is not showing, be Yeah. a good father, be a good mother. Oh, oke. Jadi dia ngutamain karakter dulu di kehidupan. Kita harus jadi orang baik ya, Bung. Iya. Bukan cuma pas ada kamera nyorot Iya, yang kita di iya, lapangan, iya, tapi betul. off the field juga harus jadi teman yang baik, jadi orang tua yang baik atau apa. Jadi menurutku Hurtman ini ngebangun mentalitas apalagi pemain muda ini bagus banget. Oke. Nyontohin mentalitas dan juga Iya. how to live a good life. Iya. Karena itu pengaruh banget loh. Sangat Nggak berpengaruh. bisa jadi pemain bola cuma hebat di lapangan, terus Betul, nanti di luar betul. lapangan sembarangan, Ada nggak masalah. disiplin, Iya, apa betul, itu betul, sangat betul, penting. betul. Iya, Itu yang betul. kadang-kadang orang-orang mungkin mikirnya ini kayak main PS. Pelatih datang kayak football manager, Iya. taktik, terus jadi langsung jadi bagus. Gitu. Menang. It's not that. Iya, menang. Jadi pelatih bola itu ngadepin manusia, karakternya beda-beda. Betul. Sesimpel misalnya pemain asing datang ke Persita gitu Iya, ya. oke. Keluarganya nggak cocok tinggal di Tangerang. Itu mainnya mereka bisa jelek loh. Efek ya. Ngefek banget, Bung. Ada nggak? Di Kalau di Persita? Persita nggak, untungnya. Oh, di Persita nggak? Persita Maksudnya nggak. oke-oke aja. Ya, Ya, lihat aja tahun ini Persita pemain asingnya bagus semua. Dan pemain-pemain mudanya banyak. Banyak banget. Jadi Salah orang satu yang betul. aku dekat Ramon Bueno, tahun lalu Persija. Iya, betul. Spanyol kan. Iya. Ramon aja bilang gini, I like Persija a lot ya, Oke. but Tangerang for me is good place to live. Oke. Karena 5 menit dia dari apartemen atau dari rumahnya, Iya. nyampe ke lapangan latihan. Oh, deket Kalau di banget. Jakarta ke Sawangan mungkin sejam dia dari rumahnya. Oh iya, Itu kan benar, pengaruh, hal-hal kecil gitu ngaruh. Capek juga. Tapi Persija is Persija ya. Iya, betul, Persija betul. Persib Borneo with all due respect is the best in Iya, Indonesia iya, tahun ini. betul. Beda lah, masih beda. Tapi ngaruh, Bung. Persita menurut gue juga adalah klub yang sehat. Itu Iya, juga penting. memang. Kan? Secara finansial ya harus sehat klub. Memang. Kalau klub mau klub sebesar apapun, tapi kalau secara finansial gak sehat berpengaruh juga kepada performa para pemain dong. Dan ada juga beberapa kali di Indonesia, nggak usah nyebut klub mana, mungkin ownernya kasih uang banyak banget, akhirnya menang Oke. liga. Tahun berikutnya nggak bisa gajian pemainnya, berbulan-bulan masalah. Jebol. Kalau Iya. Persita kan yang aku tahu ya dari Pak Zaki dan Bang Ruli, Iya. di set up like a company. Jadi memang di set 1 tahun budgetnya berapa, nggak bakal Oke. over budget. Oke. Budgetnya akan sehat terus. Oke. Lapangan latihan itu Iya. dibikin yang Betul, bagus. betul. Memang Indomilk dia cerita. Arena juga yang ngambil Persita sekarang berapa puluh PT-nya Oh, Persita begitu ya, ya? berapa Oh. puluh tahun ke depan. Iya, Persita. udah. Dan ada branding. Dan ada branding. Kalau nggak salah stadium pertama yang ada Indomilk. branding ya. Iya, yang dipegang sama klub Indonesia sama PT pengurus Iya, klubnya ya. iya. Itu ya Indomilk Arena setauku. Iya. Itu Kalau juga- Dewa main di Tangerang yang dapat uang siapa? Persita juga dong. PT-nya begitu. Persita kan iya, nyawanya ke benar, kita. Betul. Gitu. Nyawanya ke kalian. Nah, itu juga yang penting teman-teman. Jadi ya prestasi itu penting, Tapi tapi selain itu bisnis bisnisnya juga harus jalan. harus. Industri kita. Bisa aja mungkin Pak Zaki, yuk kita juara yuk. Dia taruh uang Hajar. pribadi, hajar, Iya, betul. beli pemain bintang semua. Tahun berikutnya
udah terkuras bocor. semua. Iya, betul, buat udah apa terkuras, kayak gitu? betul. Dan Kayak ada kita- beberapa klub, gue nggak mau ngomong namanya juga begitu. Itu, Bung. Dan itu nggak cuma di Indonesia ya. Oh di luar, dulu sama, Italia Bung. kan yang menjadi krisisnya karena itu mereka. Memang. Parma, begitu Parmalat perusahaannya bangkrut, Iya langsung udah dijebol. Parmanya gone. Sama, Padahal dulu Bung. Parma pemainnya gila-gila loh. Ya, Italia kan dulu Hernan ekonomi Crespo, Tura. Benarifo. Iya, Benarifo di Chiesa sana kan dulu. bapaknya. Iya, Chiesa. Veron. Iya betul. Ya kan Buffon Buffon dari Parma. Dari bener. Parma, kan? Bener, banyak banget, Bung. dulu gila ya Serie A ya. Every week loh, setiap minggu loh teman-teman kita nonton Serie A. Sampai tim-tim kecil kayak Udinese aja punya Zico kalau 80-90-an. Iya, Padova dulu. Padova aja jago, Perugia. Kita sering nonton banyak pemain-pemain bagus. Tahu pelatihnya yang pakai topi itu nggak? Sergio Aduh Cosmi. lupa gue. Iya Cosmi, kemana dia? Temennya Papa. Hah? Temennya Papa di Itali. Itu gila loh, itu ikonik sekali loh Ikonik itu. banget. Dan itu orang baik banget, Bung. Perugia dia kan? Perugia. Materazzi dulu dari Perugia. Iya, terus ada pemain Jepang di Perugia. Nakata. Nakata kan? Hidetoshi Nakata. Nakata terus pindah ke Roma ya? ke Parma atau ke Roma ya, Bung? Oh iya lupa gua. Yang juara ke Roma Roma, kan? Dia Roma, bawa sama juara Batistuta kan? itu Iya, kan? sama Batistuta Iya. kan. Gila ya. Oke, sekarang kembali ke pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri. Jade Sess main di Itali. Emil Odero ini Cremonese. awalnya kan yang gua dapat informasi dan juga banyak gue baca berita-berita, dia kan nggak mau ya membela Indonesia ya. Iya, awalnya yang viral papanya pernah bilang apa itu, tapi itu udah lama banget. Iya, itu udah belasan lama tahun banget. lalu. Dan menurut gue itu bukan hal yang salah karena pada Enggak. saat itu timnas kita nggak tahu directionnya kemana. Bener banget. Ya kan. Nah walaupun gue sudah mengatakan ini beberapa kali, tapi di sekarang ini agak susah juga bro. Kalau kita ada ngomong sesuatu yang baik tentang seseorang, langsung kita dicap, lu bazarnya nih. Bener. Kalau kita nggak suka, dibilang, oh anti naturalisasi atau apa. Gue pernah mengatakan bahwa sejak PSSI ini di bawah Erick Thohir ada banyak perubahan yang dilakukan. Dan positif ya, Bung? Positif, terlepas dari pemberhentian Sintayong. Betul. Itu kita harus ngomong Dan fair. mungkin grassroots atau Liga Putri. Itu belum jalan. Memang belum. Ya kan? Tapi ada banyak hal positif. Ya kan? Salah satunya dia bisa membuat branding dari timnas yang Bener. tiba-tiba semua timnas. Bener. Gue itu hari gak nonton di Senayan, tapi gue lagi lewat. Timnas semua. Di pinggir jalan, semua jersey timnas. Iya, bener. Orang pada beli jersey. Itu sebuah branding yang sebelumnya gue belum pernah lihat. Mungkin Belum. orang lain pernah lihat. Bahkan oke. ketika timnas sukses dulu, Gonzales, Irfan Bahdim, Nggak segila ini. segila ini, bener. Gak segila. Kenapa gue bilang gak segila ini? Gue bahkan ke dokter, ketemu dokter spesialis perempuan, oke, yang pada saat ketemu gue tanya, kamu denaturalisasi ya? Gue kaget, hah? Gue bilang enggak dok, saya ini warga negara Indonesia. Terus gue nanya, kok dokter ngomong naturalisasi? Enggak, itu kan lagi bagus timnas, pemain-pemain naturalisasinya. Terus gue nanya, dokter sering nonton bola? Iya, cuma nonton timnas sekarang. Jadi dia nonton bola karena timnas dan dia datang ke stadion untuk nonton timnas karena kemajuan dari timnas. Iya. Terus gue bilang, dokter hanya suka pemain naturalisasi? Enggak, kan itu ada Rizky Ridho. Tahu ya mereka ya? Iya, itu ada Ramadan Sananta, ada Egy. Mereka juga jago-jago loh. Bener. Kenapa mereka jadi jago-jago? Ke bawah para pemain kita. Bener, bro. standarnya naik mungkin ya. Mungkin Standarnya disiplin apa naik. Bener, Bu. Itu semua dilakukan kapan? Sekarang. Karena sebelumnya naturalisasi itu lebih banyak untuk kepentingan klub. Setuju. Ini fakta. Setuju. Dan menurutku salah satu yang nolong adalah di liga kita pun, walaupun mungkin levelnya belum Oke. kayak Thailand lah ya, atau belum kayak JDT di Iya, Malaysia. iya. Tapi at least klub-klub lokal pun punya pelatih asing yang menurutku levelnya tinggi banget. Sekarang ini kan. Dewa United Dalam contohnya. beberapa musim iya, terakhir. bener. Iya. Dewa United. Iya. Siapa? Rickenkerk atau Iya, apa? iya. Itu kan dulu pelatih Galatasaray. Rickering, iya betul. Rickering, Dan benar. dia di Ajax dia apa tuh dia? Dirtek kalau nggak salah. I think so. Iya, Terus Dirtek, kalau kita Dirtek. ngomong Persija, berapa musim terakhir selalu punya Thomas Doll yang Iya, betul. pernah ngelatih Top, Borussia top. Dortmund Betul, apa. betul. Persib Bandung juga Holdak, sebelumnya ada Luis Mia, Iya, siapa. betul, iya. Borneo punya Peter Huistra waktu itu. Betul. Top. Persita juga ngambil pelatih Carlos Peña yang dulu memang dari La Masia Memang juga, bagus, dia dari La Masia, main di Deportivo La Coruña atau main di mana di Enggak, Rayo ya. Kalau nggak Rayo salah Rayo dia. Vallecano. Rayo dia. Iya, Kalau nggak mungkin. salah Rayo dia. Villarreal. Ya pokoknya main di Iya, Liga main Spanyol di lah La Liga ya, lah main di La dia. Liga back kiri. Iya. Jadi pelatih-pelatihnya juga bawa level liganya Permainan naik yang sebenarnya, Bu. berbeda, ya. Ini terlepas dari 7 pemain asing yang main. Ini I don't agree ya. Oke. Karena nggak mungkin ada satu liga, Oke. 7 pemain asing lokalnya cuma berapa. Oke. Itu backbone timnya goalkeeper diambil, Betul. back diambil. Striker. Akhirnya kita ya main Kekurangan kiper juga pemain. asing semua. Iya, betul. It's okay ya, karena memang Betul, bagus. betul. Contohnya Persita juga. Igor menurutku Igor kiper bagus. paling bagus di Bagus liga. sekali, bagus The sekali. best in the league. Tapi memang ketika ada liga,
harusnya pemain-pemain lokal kita juga dikasih kesempatan main karena mereka yang bakal ngisi timnas juga ujung-ujungnya. Betul. Nih kita lagi ngobrol ternyata lagi hujan lebat. Apa nih artinya? Artinya memang bener harus liga lah boleh 7 pemain asing. 5 is okay lah, Bung. Gua pernah mengatakan bahwa gue juga agak setuju. Karena itu akan menyulitkan para pemain kita. Meskipun perdebatannya dari banyak orang ya, kalau pemain lokal ini dikasih pemain lokal ini kan nggak bagus-bagus. Nah, seperti yang tadi lu ngomong, bro, bahwa gimana lu mau lihat ini pemain bagus atau enggak kalau lu gak kasih menit bermain sama kayak di Italia. Bener. Sama. Lionel Messi pun kalau lahir besar di Indonesia belum tentu jadi Lionel Messi sekarang. Bener loh, karena kompetisi grassroots kita nggak ada loh, Bung. Yang reguler. EPA baru 16. Kalau di Eropa, di Italia, di Belanda mereka main dari nomor 8, nomor 10, 12. Udah main semua. Dan it's not about winning ya. Tentang main tim, belajar teknik, belajar mindset, mental, itu penting banget. Karakter building. Bener. Betul. Kita nggak ada loh, Bung. Nah, inilah yang kita ngomongin bahwa ini yang kita lagi kejar, tapi belum ada langkah-langkah juga. Diaspora Indonesia yang besar di luar negeri, yang main di timnas sekarang atau kayak Nainggolan, Van Bongkor, siapa yang main di timnas Belgia apa? Itu gila. Semua top, berarti bukan masalah genetik, masalah apa dong? Betul. Masalah kita memang nggak ada wadahnya dari usia dini. Itu yang salah satu problem for me. Bahkan Simon Tahamata juga pernah mengatakan itu. Betul, dia pernah ngomong. Dan dia pengen banyak pemain-pemain lokal kita yang dia ingin majukan. Tapi kalau sistem itu gak ada sih sebenarnya, bro. Tapi swasta dan kompetisi bukan yang reguler kan. Bukan. Betul. Belum kalau mau ngomong jujur masih suka ada yang nyuri umur, yang penting itu menang. Masih terjadi, iya betul. Buat apa sih umur segitu yang penting menang? Betul. Karena fokusnya di sini kalau gue nanya ke beberapa pelatih di usia muda, memang pressure-nya itu untuk menang. Jadi memang masih belum seberapa berubah. Beda ya kalau udah ke level profesional ya. Jadi itu semacam tekanan juga bagi mereka. Benar. Ketika mereka melatih anak-anak kecil ini karena pressure-nya itu untuk menang. Kalau gak menang nanti itu pengaruh ke mental mereka. Bener. Enggak lah, di Eropa juga kalau 12, 10 tahun they don't care. Kalau anaknya hebat juga nggak usah dipaksa-paksa, otomatis akan diambil sama akademi klub besar atau apa. Betul. Bahkan doesn't mereka matter if you have money or not. Oke, kan kita kan bicara soal di Eropa. Lu tahu India aja ada. Serius, Bung? Liga untuk pemain usia mudanya itu ada. Liga putrinya aja ada. Walaupun liga mereka yang ESL sempat stop. Iya, makanya banyak pemain yang datang ke sini kan. Tapi sekarang jalan lagi mereka. Dan lu perhatikan nggak? Ya, ini teman-teman juga coba riset. Pemain-pemain yang datang dari Liga India bagus-bagus nggak di Liga kita? Bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Artinya apa? Di sana klub-klub tuh cari standar yang tinggi, Pak. Bener banget. Walaupun kita gak terekspos Liga India, gue kan sering nonton. Karena gue dapet di sini siarannya di rumah. Oh, dapat ya, Bung? Dapat. Bagus itu. Mereka main. Gue sering nonton. Apalagi kalau tim Punjab dari daerah gue. Iya. Bukan dari daerah gue sebenarnya kan. Gue kan keturunan India juga. Jadi dari daerah sana, Punjab main gila-gila pemain-pemainnya. Asingnya, lokalnya. Punjab FC itu aja ada liga untuk pemain muda mereka sampai U14. Ya itu kalau di Indonesia mungkin sama yang punya liga internal. Persebaya punya. Nah Persija. Makanya dari Persib aja sekarang yang gue denger nih, yang tim usia mudanya, gue baru ngomong sama pelatihnya, yang usia mudanya nih kalau nggak salah akan ke final nih. Oh ya? Yang sekarang. EPA ya? EPA. Kalau yang U16 ya, U16 kalau nggak salah, dan lagi bersaing dengan Malut. Oke. Kalau nggak salah tuh dengan Malut mereka. Nah artinya tim-tim ini sebetulnya peduli dengan pemain usia muda, tapi ini harus diakomodir oleh federasi dengan membuat lebih rendah lagi. Ini U14 kita belum ada. Mungkin aku ngomong gini banyak yang marah ya. Tapi fungsinya Asprof gitu-gitu bukan yang ngurusin ini, Bu. Ya nggak tahu kita. Ini yang semua orang kritisi dari dulu. Ya tapi harusnya ini urusan mereka. Itu, Bu. Ini yang harus mereka setup. Cuma mereka melihat sekarang banyak perusahaan swasta yang lakukan, mereka hanya endorse kalau gue dapat informasi. Kan perlu juga. Ya kayak badminton kita hebat dulu, Jarum swasta. Iya, itu. Kan Liga Top Skor bagus itu. Bagus, UK. Iya, benar. UK tuh top loh dia. Iya. Bos, mereka bikin begitu untungnya berapa sih? Itu mah nggak cari untung. Mana cari untung itu mereka? Itu kan mereka hanya passion mereka bikin begitu. Cuman memang mereka butuh ongkos operasional yang mereka ambil. Bener. Yuran itu wajar dong, karena ada ongkos Normal. operasional. Cuman kalau kita nggak fokus ke grassroots ini, kita akan sulit menciptakan pemain-pemain seperti Jade Ses, Kevin Hicks, Kelvin Verdong, ya, Ole Romani dari sini, dari sistem Dan kita. sorry banget ya, kekhawatiranku adalah timnas sekarang bagus ya. Masuk Piala Dunia misalnya. Next edition bukan bukan 2026. Terus kalau udah nggak ada yang mau dinaturalisasi, what do you do next? Nah itu. Aku nggak anti naturalisasi ya. Sama. Aku juga
naturalisasi kok. Sama, betul. Iya. Papa orang Itali gitu. Betul, Tapi betul. maksudku sambil ini berjalan dan timnasnya semakin bagus, seharusnya grassroots ini juga dipikirin. Iya harus. Jangan Ini yang harus nanti kayak jalan. Itali. Nah ini. Itu. Itali kan masalahnya di situ. Aduh, gak tau lah, Bung. Italy is so complicated. Kalau nggak masuk Piala Dunia lagi, it's incredible. 3 kali. 3 kali. Tim-timnya juga Serie A di luar musim ini ya. Musim-musim sebelumnya masuk final Conference League, masuk final Champions atau Iya, apa. betul. Tapi tim Inter- nasional nggak jalan. Inter Iya. 2 kali kalah di 3 tahun. Iya, dalam 3 tahun terakhir kan. Dan mainnya sebenarnya gak jelek. Iya, lawan yang PSG terakhir kacau. hancur. Yang lawan PSG yang hancur. lawan City kita bisa menang banget itu Bung. Martinez lihat gak lo? Iya, Lukaku jadi defender. Dan Martinez yang depan gol lihat gak lo? Iya, yang kipernya ke samping kan. Iya. Aduh. Oke, sekarang kembali ke timnas nih. Ini kan John Herdman nih, pelatih baru. Tadi lu mengatakan dia pelatih yang fokus juga pada character building ya. Iya, penting karena banget, Bung. dia mau lihat karakter. Waktu PSSI pertama kali mengumumkan bahwa mereka akan mengontrak John Herdman, apa yang ada di pikiran lu? Ini kan pelatih asal Inggris. Iya, makanya kayak siapa nih? Honestly I don't know. Iya, Setelah lihat kayak ternyata Kanada pas Piala Dunia 2002 kemarin Dia yang bawa. pelatihnya dia. Ya memang kalah 3 match kok nggak salah ya. Iya. Tapi ada 1 match yang lawan Belgium atau lawan Maroko, Bagus. mereka shots on goalnya banyak Bagus, banget, bagus, emang iya. nganggolin aja. Terus begitu dilihat-lihat, bawa timnas putrinya masuk World Cup. World Cup, Selandia Baru juga, New Zealand Olympic juga. Games, makanya Betul. kayak berarti ini bukan orang sembarangan. Dan begitu dengar press conference-nya atau apa, dan dia sering datang ke stadion, ngelihat Iya. tim-tim main secara langsung segala macem. Ya kalau ditanya sekarang positif, maksudnya optimis atau pesimis soal Iya. John Herdman, optimis. Tapi lebih baik kita semua cinta Shin Tae-yong ya. Iya, iya. Dan aku yakin kita semua tidak terlalu suka dengan Patrick Kluivert. Betul. Not as a person, Iya. tapi kinerja dia ya. Betul. Menurutku, ayolah, don't look backwards, jangan lihat ke masa lalu, lupain lah. Iya. Apresiasi Shin Tae-yong atau apa. Iya. Tapi ini project yang kita harus jalan bareng semuanya. Oke. Staff, PSSI, pendukung, ayo kita dukung John Herdman supaya sukses timnasnya. Kalau sukses juga kita juga kok yang bangga. Iya, betul. Itu. Dan dari segi materi pemain kita gak kalah. Nggak kalah sama Dengan sekali. tim-tim asal Asia lainnya. Oh no, ya mungkin kalau kita ngomong Jepang ya. Oh iya, it's a bit Jepang. different lah ya. Jepang udah next level itu. Jepang, Itu levelnya South gila. Korea mungkin Iya. Australia aja kita masih bisa harusnya, Bung. Itu hari kalau masih Shin Tae-yong beda Makanya. cerita itu. Waktu main Makanya. Johnson. Dan mereka lagi banyak pemain yang cedera loh. Bener, dan Australia sekarang bukan yang Australia Harry Bukan, Kewell, bukan. Viduka, it's a different generation. Banyak pemain muda juga dan banyak homegrown player mereka. Gak banyak pemain mereka yang bermain di luar. Bener banget. Kalau dulu kan mereka Wih, mereka punya golden generation tuh. Bresciano main di Serie Kewell. A, Kewell, Harry Viduka, Kewell, Viduka, Cahill. Tim Cahill ya. Terus kipernya Schwarzer. Sebelum Schwarzer lupa gue siapa kiper bagus juga itu mereka udah Iya, lupa. tua juga itu di sana. Backnya ada satu Neil siapa itu Neil siapa itu? The center back kan? Iya center back itu Yeah. jago-jago. Jago, bagus. Itali kan mereka. hampir gak Itali lolos menang itu. gara-gara penalti. Gara-gara penalti kan 2006 itu kan. Pas kita menang Piala Dunia. Yang menit terakhir. menit terakhir itu kan yang Grosso, penalti gol. iya, penalti nggak penalti. Ya penaltinya Totti ya kalau nggak salah. Totti. Grosso jatuh tapi debatable ya itu penalti atau enggak. Iya, oke. Satu hal yang gue suka tentang John Herdman, bro, bahwa selain juga dia menetap di sini, ternyata kemarin gue lihat ada cuplikan di sosial media dia sudah bisa bahasa Indonesia. Bener, Bung. Dia belajar banget ya. Iya, dia belajar itu. Dan dia belajar yang kata-kata keseharian yang Iya. dipakai dan terminologi di sepak bola. Kayak apa? Pelatih Transisi. kepala, transisi. Transisi Oh, dia bisa ya ngomong bisa gitu? dia. Oh, wow. Ada cuplikannya di sana. Transisi, back lawan, lari ke depan, Yeah. samping. Dia artinya ini pelatih yang sangat amat serius. Serius. Dan kan bukan pelatih yang dipilih karena datang interview malam Natal kan, Bu? Ya bukan lah, ini kan di seleksinya kan gila. Kalau ke Itali panggil orang malam Natal, you forget it, kayak nyuruh orang di Indonesia datang Lebaran. It's Nah, impossible. Ini yang gue mau tanya, kalau di Impossible. Itali, let's say, Natal family. gak ada yang mau ngomong kerjaan. No. Forget it. Presidennya aja, Perdana Menterinya aja aku rasa nggak mau ngomong kerjaan. Karena itu Ya, waktunya sama kayak di keluarga. Indonesia Lebaran, Lebaran, same. betul ya. Kalau patokan pelatih dipilih karena datang pas interview malam Natal ya susah lah. Karena Herdman pelatih serius. menurut Pelatih serius, karena yang harus dilihat kan track record dia. Bener. Dan lu ngelihat dengan cara John Herdman pilih para pemain nih, bro. Pertama kan 41, oke lah. Iya, Dia profesional masih ya. masih cari gambaran. Ini 24 pemain ini. Satu hal yang gue nggak pernah nyangka sebelumnya, yang dari 41 pemain itu dia bisa kembali memanggil Elkan Baggett. Bener. Dan Bener. dan gue masih berpikir di hati kecil gue, oh ini dia panggil di 41, mungkin 24 dia gak masukin nih Elkan. Iya. Tadinya gue berpikir,
Ini mungkin dia masukin 41. Ternyata dia masukin terus. Yang gue lihat kemarin ada cuplikan juga di sosial media ketika doorstop sama wartawan. Dia ngomong, Elkan pemain yang bagus dan dia sempat menonton Elkan sebelumnya. Membela timnas Indonesia. Bener, berarti dia nonton match-match sebelumnya. Gak Emang tahu harusnya dalam begitu ya, gak Bung? tahu kok bisa dia nonton match. Mungkin karena Dari pada saat prestasinya lah. ya, enggak sebelumnya dia nonton, Bro. Yang 2024 itu. Bukan dia minta rekamannya atau penonton lagi ya? Kalau dari cara dia ngomong sih, yang dia bilang dia pernah menonton. Artinya benar. kan masa lalu. Iya, bener-bener. Mungkin apa ketika lawan Australia atau Maybe. Piala Asia Piala kan pada Asia, saat ya. itu mungkin ya. Gak tahu. Tapi dia bilang dia pernah nonton dan dia pemain yang top level. Dia pemain yang tinggi yang sangat penting bagi Indonesia. Ini pelatih melakukan homework ya. Bener. Dan kalau kita lihat umurnya masih muda, masih 23, 24 Ya, mungkin. betul. Caps-nya udah 25, 26 loh. Ini pemain yang experience, Iya. bisa jadi leader juga di tim nasional. Ada Itses. Terus yang aku suka, Bung, dia pemain-pemain di liga lokal nggak dilupain. Contohnya Donitri Pamungkas. Nah itu. That's the next generation for me. Iya. Donitri itu bagus banget loh. Iya. Tadi kita ngomong pemain asing kebanyakan 7. Di Persija, back kiri asingnya itu sampai dijual kan? Cardozo. Dilepas, Iya, di loan dilepas. ke Bayangkara atau apa. Betul. Kenapa? Karena posisi itu dipakai Donitri. Patima aja yang baru datang dan baru kembali dari cedera, to be fair. Iya. Nggak ngegeser kok Donitri. bisa. Donitri itu bagus. Bagus sekali. Terus dikasih kesempatan juga kayak Beckham Putra. Ini yang aku nggak ngerti ya. Oke. Kalau udah tim nasional, lupain lah lu fans Persija, lu fans Oke. Persib. Satu bendera merah putih selesai. Iya, betul. Lupain pemain Persija, pemain Persib. Beckham Putra dihujat banget karena main jelek lawan siapa, Bung? Lawan Jepang. Lawan Jepang. Lawan Jepang kita emang satu tim, siapa yang bagus kita diajarin main bola sama mereka. Semuanya mainnya nggak dibantai. bagus. Match sebelumnya Beckham main berapa menit? Bagus sih puji-puji. Lawan China itu, gila Exactly. Iya, Jangan tapi- terlalu cepet lah. Semua pemain bagus pernah main jelek kok. Iya, tapi ini poin yang bagus karena kalau gue perhatikan ini Inggris ya, karena I follow Inggris. Inggris England apa national dikit-dikit team. it's coming home. Iya, tapi gak pernah coming Never home. coming home. Gak pernah ada yang nanya ke gue waktu Euro terakhir ini masuk. It's coming home. Gue bilang coming home-nya seharusnya sebelumnya waktu lawan Itali. Bener. Udah main di kandang mereka gagal. Inggris itu ketika semua masuk timnas mereka udah satu untuk timnas. Setuju. Even the fans. Kalau Spain sempat ada ribut tuh. Ya karena Spain politics kan. Catalunya mau Ada ribut. mau Iya. independen apa Betul. ya. Tapi pada saat itu mereka didamaikan karena ada Casillas dengan Savi. Savi. Akhirnya mereka damai itu. Mereka juara dunia langsung. Iya. Ya kan karena Juara mereka Euro, bersatu lah. Juara dunia. Juara Euro. Itu ada peran Casillas sama si Xavi. Xavi ya, Ada Xavi. Puyol juga. Nah, Ya. ini good point yang lu ngomong soal Beckham Putra karena gue baca kolom komentar Beckham Putra dan gue baca kolom komentar Mauro Zilstra. Sama. Dua-duanya dibully habis. Ya sama fans berseberangan ini. Terus gue lihat di next beberapa post itu mulai berkurang tapi masih ada. Stop. Masih Mereka ada. pemain timnas kita harus dukung kok. Yang gue bingung, oke lah, orang mengatakan kenapa Mauro ini dipanggil? Harusnya Ezra. Gue udah jelasin bro, bahwa Ezra bukan pemain jelek. Ezra lagi bagus, tapi dia sudah lama Iya, beda generasi ya, Bung. membela timnas. Kalau kayak hoki, Bung, Hoki Caraka begini, memang banyak yang juga mengkritik kenapa hoki. Kalau menurut gue, memang hoki itu sebelumnya struggling. Tapi di Persita dia mainnya sudah jauh lebih baik. Dan main buat tim, Iya, lari banyak. lari banyak dan banyak passing akurat, agresif, ya kan ganggu para pemain tim lawan. Hoki gak bisa masuk karena too many players I agree. di posisi dia. Yang bisa bermain di kanan, yang bisa bermain di Ada Sayuri. Tengah, iya. Iya. Ezra gak masuk. Kalau menurut gua, kenapa dipilih Mauro? Karena Mauro dalam beberapa pertandingan terakhir main untuk timnas yang senior dan yang U22 SEA Games. Iya. Dia turun. Jadi mungkin John Herdman pilih Mauro supaya dia bisa cepat nyetel. Hmm. Tapi kalau feeling gua, Ezra punya pintu nih gak tertutup. Mungkin nanti AFF. Kalau dia main bagus terus. Dia main bagus Iya. terus, dia akan dipanggil. Sama untuk Teja juga. Teja kan gak Teja dipanggil sama Pakualam. sekali. Nah, kalau itu jujur aku agak bingung sih. Iya, At itu- least kiper 3 Teja sih, Bung. Itu meskipun banyak netizen bilang usianya udah tua, kiper Doesn't tuh gak matter. lihat usia tua. Buffon sampai usia berapa di Itali? Jago-jago aja, oke. Van der Sar baru ke Manchester United umur berapa? Sukses, Sukses bawa banget. juara. Iya. Oke. Apa sudut pandang lu tentang Beckham Putra yang dibully dan Mauro yang dibully? Tadi lu katakan stop lah, ya kan? Nah, gua gak ngerti apakah betul ini fans Persija yang bully Beckham dan fans Persib yang bully Mauro. Kalau feeling gua ada lagi Apa, fans-fans Bung? lain. Fans-fans Gak yang- tahu gua gak ngerti. Mungkin dari fans klub yang mana. nggak terlalu ngikutin liga lokal juga bisa. Feeling nggak gue sih, Bung? seperti itu. Karena Beckham kalau main di Persib bagus loh. Bagus sekali. Mauro, kenapa kita belum melihat dia main bagus? Dia gak bisa masuk sekarang ke tim Bener, Persija yang lagi punya momentum. bener. Excel saja tersingkir dari Gustavo. Maxwell semua bagus banget. Bagus, Persija bagus. tahun ini, mainnya bagus banget sih Persija. Cuman susah mereka dapat poin di
di kandang, 2 kali Iya, imbang. kenapa ya, Bung? Ya, because Pressure. terlalu attack. Lu tau Persita kenapa bagus? Mainnya pragmatis. Bener. Carlos Peña itu pintar. Waktu dia main di Persija, dia berani main menyerang. Dia gagal. Di Persita have one of the best defense. Memang. Bener kan? Bener. Bukan cuma Igor, tapi defense-nya itu Javlon kalau nggak salah. Javlon, Sama siapa tuh satu lagi? Tamirlan. Nah, itu gila itu, badak itu. Belum pemain-pemain kita yang cedera kayak Ryuji, itu kan cedera lama. Oh, cedera dia ya? Cedera lama. Out sampai akhir musim. Oh, sayang juga ya. Sayang. Oke, apa sudut pandang lu tentang 2 pemain ini yang dibully habis-habisan di sosmed? Menurutku biarin mereka main, baru kita hakimin setelah mereka main. Jangan baru dipanggil belum main aja udah kayak pemain jelek nih bla bla bla. Jangan. Kalau udah urusan tim nasional, jangan partisan lagi. Dukunglah. Tom Beckham Putra juga masih muda kan, Bung? Masih umur berapa? Masih muda dia. Zylstra apalagi 20, 19 mungkin. Let them play. Iya. Contoh deh, Bung. Menurutku yang seharusnya dipanggil ke tim nasional Egy Maulana sama Ricky Kambuaya. Itu juga gak dipanggil. Ricky di Dewa mainnya bagus. Sangat bagus. Kalau Egy tahun ini di Dewa jelek, kenapa? Karena nggak dimainin. Kenapa ya dia gak dimainin? I don't know. Tapi ketika dia musim main, lalu dia produktif loh. Makanya tahun ini juga ada Egy pas kemarin AFC Challenge League ya, apa yang kalah sama Manila. Iya. Egy masuk di babak kedua, change the match. Memang Oke. kalah match away Kalah ya, sebelumnya, tapi menurutku iya. Egy kalau main bagus kok. Jadi memang kembali lagi pemain harus dikasih kesempatan untuk main. Iya. Kalau mau Beckham Putra sama Zylstra, ya harus dikasih kesempatan lagi untuk main di timnas. Tapi Iya. juga jangan 2 match ini terus langsung kayak blacklist seumur hidup mainnya jelek. Iya, Come on, bisa. it's a friendly match. Iya, Pelatih betul. baru, sistem baru. betul. Harus dikasih kesempatan gitu, Bung. Iya, dan sekarang dengan ada pemain-pemain muda juga di timnas kita, apakah menurut lu John Herdman ini juga sudah mulai memikirkan tentang timnas U23 karena dia juga melatih? Harus. Toh juga dulu Shin Taeyong melakukan hal yang sama kan, dia potong generasi kalau kita ingat. Iya kan, generasi Iya, betul. atasnya dipotong, pemain-pemain Iya, muda, iya. Rizky Ridho masuk, siapa Betul. masuk? Hernando Ari. Asnawi. Iya, betul. Itu Arhan bener. Nah, Iya, Arhan sama Asnawi juga menarik, Bung. gak dipanggil juga. Gak dipanggil, tapi jujur ya, kalau posisi back kiri kita ada Vernon, Oh iya, ada top. Dean James, Iya, susah betul. lah. Iya. You cannot call everyone. Makanya tuh tim Gapens juga gak masuk. Ya benar. Karena posisi kiri itu udah paling Banyak, rame. iya. Tapi feeling gue Donitri akan main. Hopefully. Oke, kita lihat. Donitri bagus banget lawan sih, Saint Bung. Kitts and Nevis, feeling gue dia main Verdong di tengah karena Oh Tommy iya, benar, dia absen. bisa main di tengah ya? Tapi Verdong ada bisa. Jordi Amat. Di Persija berapa kali dia main di tengah juga. Dan lagi bagus loh Jordi Amat. Tom Oke. Hay juga nggak ada. Iya, benar. Tom Hay. Oke. Ini salah satu hal yang menarik. Lu tadi ngomong soal Shane Patinama gak bisa menggeser Donitri. Memang sebelumnya dia cedera. Iya. Bagaimana menurut lu dengan pemain-pemain kita yang sebelumnya bermain abroad, sekarang bermain di liga kita? Nggak ada masalah sih kalau yang memang umurnya sudah Oke. lanjut ya. Oke. Kayak Tom Hay, kayak siapa lagi, Bung? Jordi Jordi yang Amat. umurnya udah Iya. sudah 30 atau mendekati Iya, 30. betul, Patinama juga ada 27, 28 Patinama mungkin. juga So, udah kayak segitu. yang disayangkan adalah pemain-pemain yang masih di usia produktif, masih muda kembali main di liga lokal. Jens Raven, Strike, Raven, Strike, Mauro juga ini. Eliano kan reguler di Belanda kan? Iya, itu ya. Ya mungkin nggak main 90 minutes tapi Iya, main iya, terus. main Itu terus. menurutku sayang sih, tapi juga tidak bisa disalahkan. Karena memang setiap tim di Eropa, contohnya di Italia ya, Oke. nggak tahu kalau Belanda atau Inggris, mereka tuh setiap tim punya kuota pemain non-European Union. Kalau misalnya mereka memang masih orang Italia, misalnya Odero, kan nggak ngambil slot non-EU. Oh iya, benar, Tapi benar. sekarang kalau mereka paspornya Indonesia, Iya, betul. berarti dia harus masuk dari satu iya. dari 2 atau 3 pemain slot non-EU. Betul, Sementara betul, itu betul. kan kalau udah kayak gitu, saingannya sama pemain seluruh dunia. Nah, itu. Ngambil pemain dari Brazil, dari Afrika Betul, di mana, betul, itu kan betul, susah betul. juga. Susah juga bagi Jadi mereka mungkin untuk bagi masuk. mereka nyari timnya juga lebih susah, Bung. Iya, benar nih, very good point. Itu Iya. yang nggak pernah dipikirkan. Gua nggak It's not pernah as berpikir. easy anymore. Susah, you have to be special. Kalau memang kita bagus, Iya, betul. ya you can play as a regular, dia anggapnya pemain lokal. Ini ngambil slot non-EU loh. Iya, maka itu pemain seperti Kevin Dix, Jay Itses, walaupun mereka non-EU tapi masuk. Karena memang kualitasnya bagus. Calvin di Verdong, Prancis di Lille. ribut kemarin sama Mason Greenwood, kan gila. Iya. Iya, kan kacau juga. Dan di Europa League berapa kali dia bikin goal line clearance atau apa. Iya. Verdong bagus banget sih menurutku. Audero juga main. Iya, tuh. Audero. Martin Pas balik ke Ajax sekarang. Iya, Bukan balik, datang ke Ajax iya, sekarang. jadi number one dia. Number one. Oke, dengan begitu banyak pemain kita yang sekarang mulai bermain di Eropa, ada Ole Romani juga. Artinya nih timnas kita punya harapan dong untuk Piala AFF. Kalau sebagian besar mereka nanti Tapi bisa datang. kalau Piala AFF udahlah, jangan panggil pemain-pemain abroad. Biar main di sini. Biarin yang pemain-pemain di liga kita Liga aja. kita aja ya. Menurutku fokus kita udah bukan harus ke AFF lagi. Oke. Ya you have to win AFF because Oke. we never win AFF. Oke, It's anggap a aja disaster. itu turnamen yang kita harus ikut dan kasih terbaik lah. Thailand juga nggak selalu manggil pemain-pemain terbaik kan?
AFF biasa mereka panggil pemain-pemain yang muda. Iya, Canatip, Betul. siapa? Teraton Iya, gitu nggak Teraton. selalu dipanggil sama mereka. Betul. Udahlah, kita fokus di Asia aja at least. Asia lebih. Mungkin tidak harus menang Piala Asia, tapi you have to be in Asian Cup every edition minimal. Betul. Baru dari situ ke Piala Dunia. Tapi kita mikirnya harus global. Come on, 280 juta orang gila bola. It's about time dong, Bung. Seharusnya, dan dengan sekarang kita punya pelatih baru yang memikirkan minimal 2 tahun dulu ini, dan cara dia belajar bahasa Indonesia, cara dia tinggal di sini, cara dia memanggil pemain saja yang gue terkesan tuh, dia berani memanggil banyak pemain dari liga Dan domestik yang kita. muda loh, Bung. Nah, ini yang gue ingin lihat nanti lawan Saint Kitts and Nevis. Feeling lu seperti apa ini? Kira-kira, oke begini, gue ingin tanyakan begini. Dulu itu, waktu eranya ST dan Kluivert, lot of discussion in social media, banyak sekali perdebatan, 3 center back, 4 center back. Aduh. Lu sebagai fans sepak bola dan pecinta timnas, lu seperti apa sih selera lu? Selera aku apa yang dipercaya nama pelatihnya aja. Setiap pelatih beda dan kita tidak mungkin tahu sebanyak mereka tahu, karena kan yang tiap hari latihan sama pemain apa segala macam, yang tahu komposisi timnya kan mereka. Kita kan mereka cuma semua. nonton di TV, kita cuma nonton 90 menit. Betul. Yang tiap hari ketemu mereka kan pelatihnya. So for me, kalau misalnya kita ngambil pelatih Conte, terus disuruh main gak 3 back, Iya. ya good luck. Iya. Good luck. Tapi kalau kita ngambil pelatih Belanda misalnya, selalu main Iya. 4-3-3 atau Iya. apa, ya biarin mereka main 4-3-3. Iya, biar mereka main. Udah kepilih, dia pelatih kepalanya, Iya. ya biarkan mereka naruh formasi yang mereka paling percaya. Benar. Yang tanggung jawab kalau kita jelek juga bukan kita, tapi mereka. Jadi Mereka. biarin mereka ambil responsibility-nya menurutku. Iya, dan kita kasih mereka kebebasan itu. Bebas. Toh juga ya memang nggak bisa dipaksa juga ya. Misalnya Iya. kayak pemainnya nggak mumpuni untuk main 3 back. Iya. Kayak siapa namanya United? Iya, Amorim. Amorim dipaksa, terus dipaksa setahun, terus. doesn't Iya, work. betul. Itu keras kepala juga. Iya, itu keras kepala, Tapi oke. paling nggak, harusnya kalau pelatih bagus, dia nyoba nih misalnya, ini waktunya nyoba. Oke. FIFA series, Oke. friendly match, Oke. nyoba, it doesn't work. Nanti ketika udah match serius, baru dia tahu komposisi terbaiknya apa. Iya, Tapi juga jangan kepala batu dengan maunya dia sendiri sih. Iya. Kayak betul. tiba-tiba Guardiola datang ke Indonesia, kita suruh main ke Barcelona, tiki-taka ya. Nggak bisa juga. Bisa, Nggak Itali bisa. pun nggak bisa, Jerman pun nggak akan bisa. Iya, betul. Artinya dia harus mempelajari karakter permainan dari para Bener, pemain kita. filosofinya. Untuk ini FIFA Match Series yang gua harapkan bisa menang lawan Saint Kitts and Nevis, finalnya kita ketemunya Bulgaria, jangan Kepulauan Solomon. Tapi kalau Kepulauan Solomon bikin kejutan, Ya, who knows lawan sih. kita. Tapi sayang Solomon. banget karena ternyata ini nggak penting ke bola sih, tapi ternyata pelatihnya Bulgaria dulu pernah jadi asisten pelatih Iya. timnas. Kolev. Main di Persija. Waktu Kolev ya. Asistennya Kolev kayaknya 2007 ya, Bu. Ya dia tahu lah sedikit banyak tentang Tahu. sini kan. Tahu. Tapi Bulgaria ranking yang paling bagus di antara ini. Cuma kan memang banyak pemain-pemain yang kayak di Leeds United, Gruyev pemain tengahnya Iya, nggak iya, iya. dipanggil. Nggak dipanggil. Iya. Ya, it's a good experience buat kita ngelawan tim kayak Bulgaria. Ya harapannya di sana masih dingin, datang ke sini kepanasan, mainnya Jadi jelek. susah, iya kan? Ngaruh banget loh, Bung. Oh, sangat Cuaca tuh Nah, ngaruh sekali. sebenarnya dengan banyak pemain kita yang sekarang udah mulai main di sini yang sebelumnya abroad, itu bikin mereka adaptasinya lebih gampang. Bener. Cuman sayang Tom Hay gak bisa main 4 match dia. 4 ya? 4 dia. Oh, kok Saya banyak ingat ya? gua 4. Iya, dia dapat 4. Patinama Shane juga Patinama juga sama. sama. Maka itu dia gak bisa main. Oke, ekspektasi dari Ciccio Manacero untuk John Herdman. Kita gak bicara sampai Piala Asia. Kita bicara sampai Piala AFF. Ekspektasi you apa untuk pelatih baru ini? Kan waktu ekspektasi waktu Kluivert masuk, ekspektasinya lu bawa dong ini tim ke Bener. Piala Dunia, iya kan? ekspektasiku adalah dia bisa membawa optimisme dan juga rasa cinta kita semua ke Oke. timnas seperti zaman Sintayong. Bikin kita lupa Kluivert. It's not fair sekarang. Kita ngelihat juga dia nggak yang kayak pelatih Inggris terus staffnya harus orang Inggris semua, kan enggak. Ada orang Belandanya juga pelatih kiper apa segala macam. Slovakia. Iya bener. Slovakia. bener. Iya, Tapi betul. yang dulu dari Dewa kan South Africa. Itu Belanda, mungkin ya. South Africa. Ya, sama South lah ya, Africa. Betul, Bung. betul. Menurutku semoga John Herdman bisa bikin at least timnas kita culture-nya, you understand what I mean by culture, right? Culture di dalam tim dan juga mentalitasnya kembali bagus dan positif sehingga bisa improve terus. Mungkin pemain muda dikasih kesempatan terus, dan harapanku lebih banyak pemain-pemain muda baik yang dipanggil timnas ataupun enggak berani main abroad. Ya ini. Nggak usah jauh-jauh ke Italia, ke Inggris, Iya. ke Belanda, at least go Thailand. Itu bagus juga. Bagus dong, Thailand Asnawi liganya juga bagus. Asnawi, Arhan juga banyak Bung, improvement. di Asia Buriram sama JDT bisa ngalahin semuanya Iya, kok. betul, Bisa ngalahin betul. Gamba Osaka, Betul. Ratchaburi, look at Ratchaburi. Betul. Ratchaburi is so good. Ratchaburi bagus loh. Di Bagus. Persib aja, sebenarnya Persib mainnya gak jelek, cuma Enggak. Ratchaburi lebih pinter. Iya, dan pemainnya. wasitnya juga bagus tuh. Kita dicurangin juga pas main di Bandung. Oke, timnas kita udah bicara, sekarang gue mau nanyakan lu sedikit. Oke, tentang Liga Indonesia kita. 3 tim yang lagi bersaing.
di papan Persija, atas. Persib. Iya. Persib, Borneo, Persija. Gue gak ingin menanyakan siapa yang akan juara kira-kira. Gue ingin menanyakan lo tentang peta persaingan yang berbeda daripada musim-musim sebelumnya. Biasanya only 2 horse race, cuma 2 tim nih. Bener. Sekarang sebelumnya ada Malut, 4. Malut udah mulai, tapi Malut iya. akhirnya drop. Ini 3 tim. Ini pertama kali gue ngelihat 3 tim dengan karakter permainan yang berbeda. Beda. Persib is full pragmatis. Yes. Ini udah full pragmatis. Borneo tergantung lawan. Bener. Kapan- Levendas is smart ya. Levendas tuh pintar. Dia tahu kapan dia perlu gas, dia tahu kapan dia perlu main Dan mereka defensif. sampai akhir menit-menit akhir biasanya Borneo masih fight. Masih bisa golin. Persija full attack. Brazil. Iya, ini pertama kali ada tim di Liga Indonesia. Gila, ini kan salah satu liga terbaik di dunia loh, ini Liga Indonesia. Very Bener loh. entertaining. Bener, Bu. Iya bener loh, gak gampang lo menjadi juara. Bener. Rafael Strike ngaku. Ada tim bisa juara musim depannya hampir degradasi Nah kok. itu dia kan, sampai Rafael Strike bilang dia gak nyangka kan, seperti ini di salah satu podcast. Ini 3 tim ini dengan 3 karakter permainan yang berbeda, artinya Liga Indonesia kita sudah berubah total dong sekarang. Setuju, Bung. Dan banyak tim-tim yang bisa menang away. Bener, Bung, lihat ini deh, PSIM. Baru promosi kan. Itu, iya. Datang pelatihnya itu dulu Belanda. asistennya Van Bronckhorst siapa? Nah itu, Van Gastel. Iya. Main bagus banget loh. Kalau kita ngelihat Bagus, komposisi bagus. squadnya memang pemain asingnya ada Valente, ada Iya, Vidal yang dulu betul. Persita. Tapi sisanya kan kayak, sorry ya, ada Iya. Fares Azudin Iya, dulu di betul, Persita betul. cadangan Iya, atau betul. apa. Main inti dan timnya bisa bagus kok. Dan dia pragmatis juga, full juga dia. Pragmatis. Full pragmatis juga. Itu dia. menurutku Liga Indonesia is very, very interesting dan susah ketebak ya, Bung. Oke, Kalau sekarang mau ngomong kualitas mungkin bukan yang paling tinggi di Betul, Asia ya. betul. Tapi fun kok untuk ditonton. Ada beberapa tim yang main bagus. Ada juga pemain tim-tim yang kayak udah lalu mendingan turun aja ke Liga 2 ada. Yang infrastrukturnya nggak Iya, proper, manajemennya Manajemennya, ngaco. iya, Itu financial, ada. Itu iya kan? Bung. Persib Bandung sudah 2 kali juara. Persib is amazing menurutku. Aku bukan fans Persib sama sekali ya. Oke. Bahkan Pure, udah pure tadi- Persita. Pure Persita. Oke. Mau Persib mau Persija for me it's the same. Iya, oke. Yang mana bisa main bagus dan bisa manajemennya Oke. bagus dan bisa naik terus ya kualitasnya Iya, sehingga iya, kita iya. bisa bawa nama Indonesia di Asia juga aku dukung. Betul. Persib bisa datengin pemain kayak Kurzawa sekarang. Iya, That means gila. they have the money. Iya, betul. Federico Barba. Dan yang aku suka dari Persib, mereka stick to one coach dan dipercayain banget. Persib pas menang Liga, musim lalu ya, atau 2 musim lalu? 2 musim lalu dan musim lalu. Ya maksudnya yang waktu itu, Iya. pemain kuncinya semua diganti loh, Bung. Iya, Pas betul. cabut kayak, oh gila, Franca, Del Pino, Iya. Da Silva sama Ciro Ciro Alves. Alves. Kayak, wah, ini gila Persib ganti 4-4-nya. Berani loh Datang itu. berani banget. Iya. Datang pemain-pemain asing baru, kita kayak, gimana sih nih? Dan ngerubah cara main kan? Ngerubah cara main dikit. ya. Dikasih waktu, dikasih proses, dan mereka bisa juara lagi. Menurutku itu bagus banget sih. Iya. Kayak aku bilang, bola itu nggak bisa instan. Perlahan-lahan. Pelan-pelan. Tapi plus poinnya dari Persib, Hodak dia tahan. Itu maksudku, dipercayain terus. Dipercayain terus. If you change your coach every season, nggak bakal kemana-mana. Iya, betul. Borneo juga dulu begitu loh. Borneo kan dulu gonta-ganti. terus. Hustra cukup lama di Borneo. Iya, lebih dari sebelumnya, Bung. lebih dari 2 musim kalau nggak salah. Sebelumnya- Sebelumnya cepet dia gonta-ganti. Madura juga sama, ganti-ganti. Madura ganti, juga ganti, sama. ganti. Mungkin anywhere, tapi Iya, kalau memang ada bisa. blueprint yang diikutin, Sir Alex dia di United berapa Iya, puluh tahun. betul. Kan 1-2 tahun awal jelek banget kan kalau nggak salah. Kacau dia Ya kan. nggak tahu ya, aku Sampai- belum lahir ya. Sampai katanya hampir dipecat. iya. Tapi dikasih kesempatan. Jadi pemain-pemainnya juga tahu. Iya. Mereka nggak bisa sembarangan, gue males-malesan, gue kalah pelatihnya yang diganti. Iya, nggak bisa. Nggak bisa betul. begitu. Karena sudah di-trust. Sudah oleh tahu manajemen. manajemen trust the coach. If you don't perform, you go. Iya, Itu betul. penting banget loh buat aku. Dan gue sih cuman lihat Persib ini hebatnya apa bro, karena yang dia bisa datengin di musim ini all are quality players. Even the locals. Iya, gue kaget aja sih. Kok mereka ini bisa dapat pemain-pemain yang berkualitas yang mereka butuh waktu hanya mungkin 5-6 match. Di Bener. awal yang mereka sampai ada kalah, ada imbang. Setelah itu gini grafisnya. Tapi itu kalau ngomong itu Persija juga sama loh, Bung. Persija juga sama, banyak Kalau kita perubahan. lihat kayak, itu benar, ini itu yang benar. datang Brazil semua. Dan pelatih Brazil. Pelatihnya Brazil kayak awalnya aku kayak begitu main Maxwell, Alano, Persita kan yang dikalahin. 4-0. 4-0. Itu first match ya? First or second? Lupa. Lupa. Main di JIS pokoknya 4-0. Golnya udah kayak Ngeri ya. dari jauh, gol. Udah itu Rizky Ridho kalau nggak salah cetak gol juga itu Ridho dari cetak corner gol. itu. Iya benar. Oke, kalau lu lihat dari 3 tim ini, apa sih yang membuat mereka bisa bersaing di papan atas? Manajemennya sehat. Oke. Mereka punya plan jangka panjang. Oke. Dan kembali lagi ngaruh ya Bung, kota besar, fanbase besar, Iya, pemasukan fanbase. dari merchandise, dari tiket atau Gede mungkin ya? gede. Akhirnya tim juga bisa spend more on the Betul, players, on the betul, team. betul. Itu ngaruh sih. Dan kalau Borneo, pemain-pemain asingnya selalu bagus ya. Itu yang gue bingung. Striker dia gila-gila. Peralta. Iya. Dulu Buendila. sebelumnya Pato.
Pato dijual, dapat uang banyak kan ke China. Terus dia ambil lagi. Dan aku suka banget, mungkin bias sedikit karena lumayan kenal sama Lev Fundes. Oh iya kenal. Lev Fundes kan Persita. Terus kenapa dia nggak lanjut? Bagus itu loh nggak Persita. Nggak tahu. Tapi gantinya Penya, I'm very happy Bagus with juga, Penya. bagus juga. Pas di Persita dulu pernah ketemu satu kali, dia bilang kayak gini, "You know why I change my winger every match, minute 60 and 70?" I was like, kenapa dia ganti pemain sayapnya sama menit 60-70? Dia bilang Inter contohnya sama. Di Marco Dumfries selalu ganti. Oke. Kenapa? Karena gue mau pemain gue ketika attack semua attack, ketika defend, you defend. I was like, harus maju mundur. Dia bilang yes. Pas dia jadi pelatih di China atau di Korea, dia pernah cerita ada satu pemainnya, under 19, under 23 timnas negara situ. Bilang, "Coach, why do I have to run back all the time? Kenapa gue harus ke belakang?" Terus? Tahu nggak jawabannya dia apa? If your name, kalau nama lu Ribery, Robben, or Maradona, you don't have to defend. Itu benar ya. Messi juga enggak. Messi juga enggak defend. Kecuali lu superstar kayak gitu, you don't have to defend. Iya, betul. Tapi as a team, you all defend and you attack the same way. Iya, betul. Inter bisa hebat 2010 sama Mourinho, karena Mourinho bisa bikin Eto'o jadi back kiri loh. Oh, lawan Barcelona waktu 10 orang away, Eto'o main back. Eto'o main back. Terus bagus lagi. Bagus. Benitez datang, Eto'o suruh main back. You can Google this. Eto'o jawab, "You are not Mourinho, I will not play left back for you." Oh begitu ya? Jawab. Itu yang bedanya pelatih jadi ya? Bukan taktik mungkin, tapi pendekatan personalnya, pelatih. manusianya. Nah, Hardman nih kalau feeling gue pendekatannya bagus sih. Setuju banget, Bung. Dia nggak mau tegas-tegasan dulu, mungkin dia friendly dulu ini. Tahu ini nggak sih, Bung? Ted Lasso. Series. Tahu. Menurutku Coach Hurtman ini ada Ted Lasso ya dikit, pendekatan ke pemain-pemainnya. Ya kembali lagi itu komedi ya kalau Ted Lasso, tapi maksudku dia mungkin akan mencoba dekat dan teman sama pemainnya apa segala macam, tapi disiplin. Ya, Rido kan bilang, iya. pas kemarin doorstop ditanya perbedaannya apa, dia bilang Hurtman ini detail dan juga intensitas latihannya naik. Oh naik. Jadi when you work. Oh iya. Tapi di luar itu mungkin bisa jadi sosok bapak atau apa buat pemainnya. Menurutku itu penting banget. Itu apalagi pemain muda, Bung. Iya betul. Harus mendapatkan ini masukan-masukan juga dari pelatih. Dan katanya Rido, Hurtman sampai bawa TV ke lapangan kan? Iya. Nah itu untuk apa itu? Untuk lihat taktik juga katanya taktik. Ya? Tapi ada juga cuplikan ada musik. Nah, musik gimana, Bung? Ada musik waktu latihan. Serius? Timnas iya. Nggak tahu ini benar atau enggak. Apa dibikinan AI ya? Banyak AI juga sekarang kan. Serem banget, Bung. Iya, gue juga gak ngerti. Banyak AI loh. Kok ini ada musik? Ya, tapi kita tunggu saja nanti Timnas main. Oke, terima kasih banyak Cio sudah datang. Thank you so much. Walaupun gue tahu nanti susah nih panggil dia lagi nih karena kalau jadwalnya lagi padat sekali dan saya sering lihat Cio punya trailer. Thank you, Bung. Trailer banyak sekali sering masuk di FYP di TikTok. Thank you very Kalau gue much. waktu gue lagi nonton YouTube, gue lagi nonton konten apa keluar punya advertisement. Serius, Bung? Ya buat apa gue bohong? Ada kok keluar. Sering Thank lihat. you. Cuman itu hari yang gue pengen panggil lo karena waktu kita ketemu 2023, Cio ini tahu banyak tentang bola. Ya, emang kita ngobrol sih, itu, Bung. iya hobi. Ngobrol tuh bola. Sampai gue awalnya datang nih, orang nggak salah nih bule nih. Gue bilang waktu gue mau siaran sama bule, bisa kan nih bahasa Indonesia? Ternyata udah ngomongnya udah terbuka banget sama gue ya kan. Oke, so good luck for the next movie. Tapi Thank ini you so much, Bung. sebelum kita tutup, gue selalu meminta orang yang gue undang untuk sampaikan pesan-pesan ke netizen kita. Nah, pesan-pesan dari Cio apa ke netizen kita bisa yuk ngomong ke kamera. Tentang apa, Bun? Tentang bola lah. Oh, tentang bola? Tentang bola lah, apapun lah. Tentang timnas boleh. Harapanku adalah stop melihat ini pemain naturalisasi, ini pemain liga lokal atau apa, dan lupakan kalau udah waktunya pakai jersey merah putih ya. Lupain ini pemain Persija, pemain Persib, Arema, Persebaya, Persita, whatever. Kita semua as a country we have to stand behind our national team dan dukung timnas kita bisa sesukses mungkin dan dukung pelatihnya sekarang. Karena pelatih sekarang bukan pelatih sebelumnya yang kita kurang suka juga. Iya, betul. Itu. Ya, oke, ini sudah selesai tapi ini last. Sebelum ini kita tutup, you harus follow slogan. Apa channel slogannya, ini yang Bung? viral. Oke, lu sambil salut gini. Salut. Oke, no hate, No hate, no politics, no hate, no politics, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Oke, thank you. Thank you so much, Iya, Bung. thank you, bro.